Hai guys, apa kabar dan selamat datang kembali ke channel ini. Dari masing-masing fungsi tersebut. Yang pertama fungsi ekspresi diri atau pernyataan ekspresi diri. Tak berguna, tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Masyarakat lingkupnya terlalu pedalaman dan mereka tidak bisa mengerti bahasa Indonesia. Maka caranya, mau nggak mau kita harus pelajari bahasa mereka dengan baik. Gitu. Nanti perlahan-perlahan baru kita menyesuaikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar supaya mereka juga memahami dan mengerti, sehingga terjadilah ikatan atau kemasyarakatan dengan kita sebagai anggota baru dalam suatu masyarakat tersebut. Seperti itu. Jadi dengan demikian bahasa itu merupakan sesuatu kekuatan yang berkolerasi ya, atau berhubungan dengan kekuatan orang lain dalam integrasi sosial gitu. Kolerasi melalui bahasa memanfaatkan aturan-aturan bahasa yang disepakati sehingga manusia berhasil membaur diri, kemudian menyesuaikan diri sebagai anggota suatu masyarakat. Seperti jadi ini integritas itu atau nilai peningkatan diri, kemudian juga penyesuaian itu salah satu fungsi bahasa. Jadi nggak mungkin orang akan membaur bisa hidup bareng dengan masyarakat baru, dengan organisasi baru tanpa sama sekali dia berbicara dengan masyarakat di situ. Ya, sangat sulit. Tentu dia harus berbicara dengan bahasa apapun yang dipahami oleh masyarakat tersebut gitu. Baru pelan-pelan kita akan membawa mereka ke dalam bahasa-bahasa yang seharusnya yang kita mudah pahami juga, yaitu bahasa Indonesia. Seperti itu. Kemudian fungsi bahasa yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah fungsi kontrol sosial. Jadi kontrol sosial sebagai fungsi bahasa dengan maksud memengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami perilaku tindakannya atau perkembangan ke arah positif dalam masyarakat. Hal positif itu terlihat melalui kontribusi dan masukan yang positif. Bahkan kritikan yang tajam dapat diterima dengan hati yang lapang jika kita dan sikap baik kita gitu memberikan kesan yang tulus tanpa prasangka. Jadi kontrol sosial ini bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial suatu masyarakat seperti keahlian berbicara, kemudian juga penerus tradisi atau kebudayaan, kemudian juga pengidentifikasian diri gitu kan. Nah, kemudian juga penamaan ya rasa atau keterlibatan di dalam rumpun masyarakat itu sendiri. Artinya ada sense of belonging gitu, artinya keterlibatan gitu, pada masyarakat dengan bahasa-bahasa tertentu gitu ya. Khususnya ya bahasanya tadi itulah yang saya sampaikan ya dari kontrol sosial. Jadi intinya memang fungsi-fungsi ini saling berkaitan. Kemudian masih banyak lagi fungsi bahasa yang lain dalam kedudukan dan posisi bahasa Indonesia. Posisi bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, kemudian juga bahasa nasional, kemudian juga bahasa negara. Dan bahasa standar ya, ini bahasa standar. Oke, mungkin saya akan bahas nih. Ini juga menarik nih, satu persatu dari bahasa persatuan itu apa, bahasa nasional itu juga kayak gimana, gitu ya, seperti apa maksud saya. Kemudian bahasa negara itu bahasa maksudnya kayak seperti apa gitu kan. Oke, fungsi bahasa persatuan dalam yang pertama mungkin saya akan bahas fungsi bahasa persatuan. Jadi kalau fungsi bahasa persatuan ini lebih ke arah SARA ya. SARA itu kayak misalkan pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, jadi bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, fungsi persatuan ini atau fungsi pemersatu ini sudah dicanangkan ya dalam Sumpah Pemuda. Dan biasanya juga kita sudah sering mendengar yang namanya Bhinneka Tunggal Ika ya, kebinekaan lah kita katakan sebagai kebinekaan. Artinya berbeda-beda tapi satu tujuan. Dari bahasa ini ya begitulah, Indonesia banyak ras, suku, agama dan sebagainya ya. Jadi bahasa pemersatu, kenapa bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu ya, salah satunya adalah untuk menyatukan karena banyaknya
ras, suku, agama, dan juga antar golongan, supaya mereka menjadi satu paham gitu. Ketika contohnya begini, ketika Presiden Indonesia menyampaikan informasi di depan publik, itu kan yang mendengar bukan hanya orang yang mengerti, bukan hanya orang, taruhlah pada saat itu di Jakarta, bukan hanya orang Jakarta yang mendengarkan informasi ataupun yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Tentu seluruh dunia mendengarkan informasi tersebut. Bayangkan kalau banyak orang di seluruh dunia sana, di belahan dunia sana, yang tidak mengetahui bahasa Indonesia, maka mereka akan bingung apa yang dimaksudkan atau yang disampaikan oleh Bapak Presiden tersebut. Nah, itulah maksudnya bahasa pemersatu. Jadi seluruh warga negara Indonesia wajib mengerti bahasa Indonesia, tujuannya untuk menjadi pemersatu. Itu fungsi yang pertama ya, fungsi yang pertama ya. Kemudian yang kedua, fungsi bahasa nasional. Nah, kalau fungsi bahasa nasional tadi kan saya sebutkan bahasa nasional. Jadi fungsi ini adalah sebagai jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar, artinya di luar Indonesia gitu. Nah, mungkin teman-teman paham ya, artinya kalau kita menggunakan bahasa nasional pada saat kita atau Presiden Indonesia sedang berkunjung ke negara lain, menggunakan bahasa Indonesia artinya menciri khaskan bahwa saya berasal dari negara Indonesia, saya pemimpin negara Indonesia, seperti itu. Jadi itulah bahasa nasional. Nah, kemudian fungsi bahasa negara ya, yang tadi ya, fungsi bahasa negara. Jadi fungsi bahasa negara di sini adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas. Nah, kata berbagai aktivitas artinya banyak sekali aktivitas. Jadi tidak dikhususkan ya. Jadi misalkan bahkan termasuk fungsi bahasa sebagai ini. Kalau kita berbicara berbagai aktivitas, yang saya lakukan saat ini pun kayak saya menggunakan bahasa Indonesia menyampaikan informasi ini juga sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan juga perguruan tinggi. Jadi apa yang saya lakukan saat ini sedang menerapkan fungsi bahasa. Artinya menjadi bahasa negara ini berbagai macam administrasi atau aktivitas yang kita lakukan, bahkan menjadi pada saat kita sedang berada di sekolah ataupun di lingkungan pendidikan perguruan tinggi, kita wajib menggunakan bahasa Indonesia. Itu ketika kita menggunakan bahasa Indonesia di dalam suatu perguruan tinggi ataupun di dalam suatu sekolah menggunakan bahasa resmi, artinya kita sedang melakukan fungsi bahasa sebagai bahasa negara gitu. Kemudian fungsi bahasa yang standar ya, yang terakhir itu standar. Artinya standar ini adalah bahasa baku, merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi dan juga sebagai penanda kepribadian seseorang dalam berkomunikasi serta menambah kewibawaan seseorang. Kemudian juga baik dia sebagai pejabat ataupun intelektual. Jadi rekan-rekan harus memahami situasi dan kondisi di mana kalian harus menggunakan bahasa baku dan di mana kalian menggunakan bahasa tidak baku. Karena kalau kalian salah menggunakan, maka risikonya kalian akan kehilangan nilai-nilai kewibawaan yang tadi saya sampaikan. Karena memang bahasa baku ini menciri khaskan kita memiliki nilai kewibawaan dan juga baik dalam intelektualnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kehilangan kewibawaan, jika sudah seperti itu ya, kita kehilangan kewibawaan, maka tidak akan ada lagi orang yang akan menghormati kita atau menghormati kalian. Jadi kalian harus bisa membedakan bagaimana pada saat berbicara dengan teman yang sudah akrab sekali gitu ya, suka akrab banget gitu kan, dan teman yang baru kenal, artinya baru ketemu, kemudian tanya nama dan sebagainya. Itu harus diposisikan bagaimana kalian menyapa, bagaimana kalian berbicara. Dan juga berbicara kepada guru ya, yang paling utama berbicara kepada guru, kepada dosen ataupun orang yang lebih tua daripada kita atau daripada kalian gitu. Berbicara yang baik itu sangat penting sekali.
berbicara yang sopan itu juga penting. Berbicara baku itu juga sangat penting. Nah, artinya ketika kita berbicara menggunakan bahasa-bahasa atau pemilihan-pemilihan kata yang kurang baik, maka itu sebagai penilai dalam diri kita. Maka orang akan berpikir, oh dia menggunakan bahasa-bahasanya kurang baik, oh dia tidak sopan dalam berbicara. Itu orang sudah menilai seperti itu. Apalagi kalau kita berbicara kepada dosen dengan bahasa-bahasa yang kurang baik, yang biasanya bahasa itu yang kita gunakan adalah bahasa ketika menyapa teman kita, tapi kita gunakan untuk berbicara dengan dosen, atau gunakan untuk berbicara dengan guru, atau berbicara dengan orang tua. Salah. Jelas dosen atau guru atau orang tua adalah orang-orang yang wajib kita hormati dan kita berikan dan ketika kita berbicara harus dengan bahasa-bahasa yang baik tentunya, yang sopan gitu. Nah itu. Kemudian pada saat menulis karya ilmiah ataupun tulisan ilmiah ya, itu juga wajib menggunakan bahasa baku gitu ya. Jadi tidak usah kaku dengan bahasa baku. Nah, dari keempat fungsi ya, keempat fungsi atau kedudukan bahasa Indonesia itu mempunyai keterkaitan antar unsur gitu ya. Jadi posisi dan fungsi tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia dan merupakan jati diri bangsa Indonesia yang kokoh dan mandiri. Dengan keempat fungsi tadi, bahasa Indonesia sangat dikenal di mata dunia, khususnya tingkat regional ASEAN gitu ya. Dengan mengedepankan posisi dan fungsi bahasa Indonesia, eksistensi bahasa Indonesia diperkuat dengan latar belakang sejarah yang runtut dan argumentatif. Nah, sejarah terbentuknya bahasa Indonesia yang kemarin saya sampaikan itu menjadi khas, kemudian legitimasi sebagai interaksi bahasa Indonesia dan ragam serta fungsi dikembangkan ke berbagai ilmu, teknologi, bidang dan budaya, baik sekarang ataupun nanti. Nah itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.